wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Doa ibu jemaah Masjid Maizah yang kami hormati. Alhamdulillah khususnya kita selalu banyak Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan rahmat kepada kita dengan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Insyaallah dengan nikmat itu kita diberi dapat kegiatan sehari dan malam, dan itu pula kita mampu dapat hadir kembali dalam pengajian rutin setiap Senin malam yang alhamdulillah sudah hadir dengan kita saat bulan Hakim yang kita sama-sama selalu rutin setiap Senin malam. Dan tentunya kita salam dan salam kepada yang kita besar Muhammad SAW dengan kata sallallahu Muhammad Muhammad dengan harap kita mendapat selamat dari beliau sampai akhir, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kepada Fatimah, sama-sama saja kita mendengarkan pengajian kita dan itu kami akan kepada Bapak Ibu kami silakan. Kemudian juga yang lain-lainnya termasuk puasa. Jadi puasa itu adalah
puasa. Min tulu'il fajri ila tulu'il, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi selama dia mampu menahan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat ibadah, maka namanya puasa. Yang kedua, puasa ini diwajibkan di abad yang kedua Hijriah, ketika Nabi pindah ke kota Madinah, baru puasa ini diwajibkan. Di Makkah belum diwajibkan. Jadi tidak ada ibadah yang di Makkah itu diwajibkan. Ya, semuanya ibadah itu di Madinah. Mulai dari sholat, puasa, zakat, haji itu di Madinah. Di Makkah tidak ada. Di Makkah itu cuman penguatan fondasi akidah. Ya, sementara di Madinah baru diletakkan dasar-dasar ibadah, termasuk politik, termasuk muamalah, termasuk siasat. Itu di Madinah baru diajarkan. Nah, termasuk puasa itu diwajibkan di abad kedua Hijriah, ketika Nabi pindah ke kota Madinah. Banyak sekali dalil-dalil tentang puasa. Pertama kita ambil dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ini yang biasa disampaikan oleh para khatib, para penceramah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang yang hai orang beriman, diwajibkan kalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan terhadap orang yang sebelum kamu. Jadi sebelum kita ini ada lagi umat-umatnya. Ya, kayak umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Lut, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, mereka puasa semua. Ya, jadi puasa ini sebenarnya sudah menjadi tradisi umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada sebagian ulama, ya, puasa yang pada Nabi Muhammad itu meneruskan tradisi puasa yang terjadi di umat-umat yang sebelumnya. Cuma bedanya kalau umat Nabi Musa itu puasanya 40 hari 40 malam. Jadi 40 hari 40 malam dia tidak makan, tidak minum. Kalau umat Nabi Isa 30 hari 30 malam, tidak makan, tidak minum. Nah, umat Nabi Muhammad cuman siangnya saja, ya, siangnya saja yang tidak makan, malam silakan untuk bergaul dan lain sebagainya. Saya tidak membayangkan kalau umat Nabi Muhammad 30 hari 30 malam. Ini banyak yang pingsan. Satu hari satu malam saja banyak demam juga. Setengah hari saja banyak juga ada sanggup. Ya, apalagi 30 hari 30 malam. Nah, umat Nabi Muhammad ini cuma siangnya saja, sementara malam ya. Hadis yang kedua, As-siyamu junnah. As-siyamu junnah minan nar. Ya, puasa itu adalah perisai, tameng daripada api neraka. Salah satu adalah puasa. Dalam hadis lain, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Dalam surga itu ada satu pintu namanya rayyan. Ya, yadkhulu minhu as-shaimun. Masuk dalam surga itu orang-orang yang puasa. Jadi ada 8 pintu surga. Salah satu namanya rayyan. Rayyan ini bisa dimasuki oleh orang yang puasa. Jadi kalau orang yang tidak puasa tidak bisa masuk pintu rayyan tadi. Ada namanya Darussalam. Darussalam. Darussalam itu bagi orang yang zakat. Jadi kalau yang tidak zakat tidak bisa masuk Darussalam. Ada lagi namanya surga Firdaus. Itu untuk orang yang rajin sholat. Makanya orang yang rajin sholat, mohon maaf, atau melanggengkan sembahyang 5 waktu,
itu nanti bangkit dari kuburnya wajahnya seperti bulan purnama. Ya, makanya ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi masuk dalam surga, ada sekelompok orang yang wajahnya bercahaya. Nabi tanya, "Man huwa?" Malaikat Jibril, "Siapa itu?" Orang yang rajin sholat 5 waktu. Ya. Kalau saya menyikapi Isra Mi'raj ini 2 saja. Pertama, bentuknya iman. Ya, jadi perjalanan Nabi itu semuanya iman itu, Pak. Jadi tidak bisa diukur dengan akal kita. Yang kedua, di situ ada namanya proses azali, hak prerogatif Tuhan. Karena keberangkatan Nabi itu sekali lagi Allah yang menginginkan, bukan Nabi yang menginginkan. Jadi kalau Allah yang menginginkan pasti terjadi. Kalau Nabi yang menginginkan pasti tidak terjadi. Ya. Yang ketiga, inti paling Isra Mi'raj cuma satu, sholat. Jadi ukuran Isra Mi'raj itu ukurannya sholat. Nah, semua ibadah itu semuanya ada ruksahnya. Tapi namanya sholat tidak ada ruksah. Ya, orang boleh tidak zakat. Orang miskin itu zakat kan? Tidak kan? Tidak, orang miskin tidak wajib zakat. Tapi kalau orang miskin boleh tidak ada sembahyang? Tetap sembahyang. Ya, orang puasa, orang sakit boleh tidak ada puasa? Boleh. Tapi orang sakit boleh tidak ada sembahyang? Tidak boleh. Makanya sholat itu luar biasa. Jadi kalau ada orang yang tidak sembahyang sama dengan orang sakit, ya kan? Itu hebatnya sholat itu. Ya. Dan yang hebat lagi, sholat itu Bapak Ibu, ukurannya ibadah yang lain itu sholat. Jadi kalau kita bisa mendeteksi orang itu zakat, puasa, ibadahnya lancar yang lain-lain, ukurannya cuma sholat. Jadi kacamatanya cuma kacamata sholat. Kita bisa mendeteksi orang itu puasa atau tidak, zakat atau tidak, haji atau tidak, rajin baca Quran atau tidak. Lihat dari sholatnya. Kalau sholatnya bagus, yang lain tuh ikut bagus itu. Ya. Tapi kalau sholatnya mulai macam-macam, maka yang lain tuh ikut. Ya. Makanya kita nanti ketika meninggal dunia, yang tanya tuh sholat dulu. Tidak pernah ditanya hajinya berapa kali. Tidak ada. Yang ditanya tuh sholat dulu. Kalau sholatnya bagus, itu sudah aman itu. Tidak ada lagi pemeriksaan. Kayak kita pergi ke luar negeri, itu di stempel di imigrasi, di swab dulu, aman sudah, tidak diperiksa lagi. Ya. Jadi luar biasa sholat ini. Nah, kita sekarang bahas tentang puasa. Nah, salah satu pintu di surga itu namanya Rayyan. Rayyan itu khusus untuk orang yang puasa. Yang selanjutnya, filosofis daripada puasa ini banyak sekali. Pertama, yu'awwidus sabra. Puasa itu menanamkan kesabaran. Padahal kita pengen makan itu, ya, tapi kita sabar. Ya. Kita pengen minum, tapi kita sabar. Kita pengen marah, tapi kita sabar. Jadi didikan puasa itu menanamkan orang sabar. Sama dengan sholat. Saya pernah ditanya, kenapa ada orang rajin sembahyang tapi macam-macam rajin juga? Padahal kalau kita baca aqimus sholata, as-sholatu pakai makrifah itu. Kalau rukunnya benar, tumakninahnya benar, syaratnya benar, sunnahnya benar, pasti sholatnya bagus. Dan kalau sholatnya bagus, pasti berdampak yang baik, bagus-bagus semua. Ya. Jadi bukan dilihat orangnya, dilihat betulkah sholatnya itu benar. Jadi begitu ukurannya itu. Sama dengan puasa juga. Ya, sabar itu salah satu bentuk dari puasa tadi. Jadi puasa itu melatih orang sabar. Yang kedua, puasa itu wa yuqawwi alaihi
ya, menanamkan ketakwaan. Nah, semua ending ibadah ini semuanya takwa, Pak. Coba lihat, la'allakum tattaqun. Puasa menjadi orang yang takwa. Salat menjadi orang yang takwa. Zakat menjadi orang yang takwa. Haji menjadi orang yang takwa. Nah, salah satu menjadi manusia takwa, salah satu salat, salah satu puasa. Ya, jadi puasa itu salah satu menjadikan manusia yang takwa. Nah, kalau semua komponen ini bisa dilakukan, insya Allah kita menjadi manusia yang takwa semua. Kalau sudah takwa semua itu aman tuh. Tidak ada lagi pembunuhan, pencurian, segala macam. Karena yang diharapkan dari ajaran kita ini yaitu takwa. Orang takwa itu banyak takutnya, Pak. Makanya sering saya katakan, kalau orang buat maksiat berarti takutnya kurang. Kalau orang buat maksiat berarti takutnya kurang. Kenapa ibu-ibu rajin sholat tahajud? Karena takutnya kuat. Kenapa bapak-bapak suka ngaji? Karena takutnya kuat. Ya. Tapi kalau takutnya kurang, mulai maksiat. Nah, jadi orang maksiat, orang yang kurang rasa takut. Ya. Nah, salah satu adalah puasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yu'allima dhafan nafsi, mengendalikan diri, emosional jadi kendalikan. Makanya kalau kita bertengkar di bulan puasa, katakan inni shaim. Ada kawan yang ngajak bertinju bulan Ramadan, inni shaim, saya puasa. Ya, inni shaim, saya puasa. Ya. Itu bukan masalah takut dan tidak takut, tapi ucapan yang bagus itu inni shaim. Jadi kalau ada, mohon maaf ibu-ibu, di bulan Ramadan ada tetangga ngomel-ngomel, ucapkan inni shaim, saya sedang puasa. Insya Allah tidak ada ngomel lagi. Ya. Wa yusa'idu alaihi, dan puasa juga memunculkan perilaku-perilaku baik. Yang terakhir, puasa itu adalah membuat Allah Subhanahu wa taala menjadi senang. Ya. Jadi salah satu ending dari puasa tadi menjadi manusia yang takwa. Kemudian dari aspek yang lain, puasa itu menanamkan disiplin. Ya, yu'awwidul ummatan nizam, mengajarkan manusia disiplin. Mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Boleh tak kita buka jam 6 kurang 5 menit? Tidak boleh. Tidak boleh. Sebelum tepat waktunya tidak boleh. Sama saja sholat, boleh tidak sholat tidak tepat waktu? Tidak boleh. Jam 6 lewat sekian masuk maghrib. Sekarang kita jam 6 masuk maghrib, salah. Dan sholatnya tidak sah. Demikian pula puasa. Ya, aturannya jam 6 lewat 15 berbuka. Kita jam 6 lewat 10. Sengaja kita batal itu. Tapi kalau tidak sengaja tidak ada batal. Tapi jangan diteruskan. Umpamanya sedang minum, belum lagi. Nah, kalau bisa muntahkan. Ya, atau pagi-pagi, mohon maaf Bapak Ibu, kita pagi-pagi biasalah, tidak tahu bulan puasa, tahu minum saja. Oh, saya puasa. Kalau bisa dimuntahkan. Kalau tidak, sudah itu nikmat rezeki. Tapi jangan diulang balik. Kalau diulang balik itu batal ya. Ya. Jadi harus tepat, ya, menanamkan disiplin. Nah, nanti kita masuk tuh ibu-ibu, boleh tidak mencicip makanan? Cicip makanan. Pada dasarnya boleh, cuman makruh. Asin manis, asin manis, asin manis. Ditaruh di sini, boleh tidak? Boleh. Ya, tapi makruh. Tapi setahu saya, mohon maaf, ibu-ibu yang biasa masak tidak payah dicoba-coba lagi. Pengantin baru aja itu nyoba-nyoba. Ya, orang yang biasa masak tidak ada coba-coba lagi. Jadi makruh itu, gosok gigi makruh dah. Gosok gigi siang hari makruh. Siang hari gosok gigi makruh. Nanti kita bahas lagi bagaimana berkumur-kumur di bulan Ramadan. Sebagian ulama istilah, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh.
Jadi kalau bulan Ramadan tidak seperti sekarang ini. Katakanlah berwudu Pak Ustaz, kumur-kumur itu sunat, iya, tapi jangan lama-lama, 2 jam kumur-kumur. Ya, itu bisa sama saja berendam di matahari itu. Ya, saya sering lihat orang itu kalau masuk tengah hari itu berendam di matahari. Bulan Ramadan itu bisa jadi batal. 2 jam berendam. Ya, di siang hari itu bisa jadi batal ya. Ya, nanti kita akan lanjutkan bahasannya. Kemudian puasa juga menanamkan al-ittihad. Ittihad ini kesatuan persatuan. Makanya kalau buka puasa tuh satu tempat. Kadang-kadang istrinya di dapur, suaminya depan TV, anaknya di kamar. Ini tidak pas ini. Ittihad itu mengajarkan orang kebersamaan. Makanya di masjid-masjid itu biasanya dibukakan, ya, buka puasa bareng-bareng gitu. Itu menanamkan ittihad. Gitu. Kalau Bapak Ibu ke Mekah lain lagi. Kalau di Mekah setiap Senin Kamis itu buka terus itu. Ya. Mana di Jambi ini ada komunitas buka puasa. Di Jambi ini ada nih komunitas puasa Senin Kamis. Di mana-mana masjid dia singgah itu. Jadi setiap Senin malam Selasa seperti ini sudah ada di masjid-masjid. Ya, itu salah satu menanamkan ittihad. Ittihad itu kebersamaan. Ya. Wa hubbul 'adli wal musawah. Puasa juga menanamkan cinta keadilan. Ada rasa kepedulian dengan orang-orang miskin. Kata Nabi, "Man lam yahdi bi amril muslimin falaysa minhum." Orang Islam yang tidak peduli dengan masalah umat Islam bukan orang Islam yang sesungguhnya. Jadi walaupun mohon maaf ibadahnya mantap, tapi kepedulian tidak ada ukuran Islamnya. Jadi ukuran Islam itu ada kepedulian. Kita ini kadang-kadang dibalik, dengan orang Cina berkawan, dengan yang Islam dimusuhi. Itu balik itu Pak. Kalau dengan orang Cina akrab nian nih, tapi dengan orang Islam mulai dimusuhi, mulai dicurigai. Ya. Padahal puasa menanamkan al-adl, kebersamaan, ya, kepedulian anak-anak yatim piatu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa juga mengajarkan ayyut tahharul am'ad, ya, membersihkan usus, wa yuslihal ma'data, dan memperbaiki lambung. Jadi puasa itu lambungnya bagus. Tapi kalau lambung tidak bermasalah, payah juga. Ya. Kalau lambungnya belum bermasalah, belum kronis itu, maka bagus puasa. Tapi kalau lambungnya sudah kronis, mungkin puasa salah satu juga, tapi dilihat dulu lah kondisinya. Kemudian puasa juga mengajarkan wa inazzatul batana min fudala, membersihkan dari toksin-toksin. Fudala, kotoran-kotoran, toksin-toksin. Jadi hampir dibersihkan lambung kita dengan kotoran-kotoran yang macam-macam. Karena yang kita makan itu kotoran, pada dasarnya kotoran. Ya, yang baik itu jadi darah. Ya, yang tidak baik itu keluar jadi kotoran. Ya. Kemudian puasa juga wa yukhafifil madhahil samni, ya, meringankan badan atau himpitan kegemukan. Jadi orang yang puasa itu badannya insya Allah jadi bagus. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat puasa pertama ayyakuna aqilan balighan. Orangnya akil balik. Maka anak kecil tidak wajib puasa, tapi wajib orang tuanya menyuruh anaknya puasa. Kayak sholat, wajib dah anak sholat? Tidak wajib. Maka 40 orang dalam sholat Jumat, anak kecil tidak diikut. Mazhab Syafi'i tidak sah 40 orang kalau ada satu anak kecil Jumat. Umpamanya 40 orang, satu anak kecil, jadi jumlahnya 39. Itu tidak sah mazhab Syafi'i. Beda dalam mazhab Hanafi, Maliki. Ya,
Mazhab Maliki 4 orang sah Jumat. Ya, mazhab Syafi'i tidak sah. Sudah kita bahas kemarin Pak ya. Tapi maksud saya begini, wajib orang tua menyuruh anaknya sholat. Wajib orang tua menyuruh anaknya puasa, walaupun anak belum wajib puasa. Nah, begitu. Ya, paham Pak ya? Jadi menyuruh anak sholat itu wajib, walaupun anak itu belum ada kewajiban sholat. Ya. Kemudian syarat puasa pula yastaiqaza. Ya, orang itu mampu. Jadi kalau dia tidak mampu tidak wajib puasa. Cuman maksudnya begini yang saya sampaikan, ada dalam Al-Qur'an itu disebutkan antasumu khairul lakum. Jadi begini, orang yang puasa, orang yang sakit, orang yang musafir boleh tidak puasa. Itu Pak ya. Man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Orang yang sakit, orang yang musafir boleh tidak puasa, boleh tidak puasa. Tapi kalau dia puasa, lebih bagus lagi. Makanya Allah bilang antasumu khairul lakum, puasa kamu lebih bagus bagi kamu. Jangan dikat musafir tidak puasa, keliru. Sakit tidak puasa, keliru. Kalau dia sakit, dia mampu puasa, itu lebih bagus lagi pahalanya. Jadi pahala orang yang musafir puasa dengan orang yang tidak musafir puasa, besar pahala orang yang musafir yang puasa. Begitu. Ya. Jadi jangan dipahami setiap musafir tidak puasa, keliru Pak. Jambi Jakarta 1 jam ya, 1 jam, ya kan? Musafir sudah. Musafir kemarin sudah Pak 89 km itu masuk musafir, ya kan? 89 km dari sini ke Tembesi ya. Ya Tembesi ya. Nah, itu sudah boleh musafir itu. Dan boleh berlaku jamak kasar boleh. Berlaku tidak puasa boleh. Maksud saya kalau dia puasa itu lebih bagus bagi dia. Tapi jangan dipahami setiap musafir tidak puasa. Nah, ini barangkali yang keliru Pak. Ya. Kemudian syarat puasa ini orangnya tidak sakit Pak. Ya. Bagaimana kalau dia sakit? Kata Allah, alladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Sakit di sini maksudnya sakit kalau dia puasa dia bahaya. Itu sakit namanya Pak. Ya, kalau dia puasa dia bahaya, itu sakit. Maka orang yang sakit seperti ini boleh tidak puasa tapi fidyah. Fidyahnya apa? Ngasih makan fakir miskin. 1 hari 1 mud. 1 mud itu ukurannya makan kita. Ibu makannya 1 hari berapa? Berapa kali maksudnya? 6. Nah, kalau lah 6 kali, taruhlah 2 kali Ibu ya, siang dengan malam. Nah 2 kali ini hitungannya berapa? Sekali makan berapa? 100. Berapa sekali makan? Berapa? 10.000. Taruhlah 10.000 nasi bungkus. Nasi bungkus 10.000. Berarti 2 kali berarti 20.000. 20.000 kasih fakir miskin. Mohon maaf yang dikasih fakir miskin. Jangan jantung miskin. Jangan salah Pak ya. Ini ya, fidyatun ta'am miskin. Nah, miskin itu ada dan cukup. Ada dan cukup, itu miskin. Ya. Jangan dikasih amil. Ini Pak Amil, emak saya tidak puasa, ini Pak Amil, tak sah. Ya. Ukuran makannya berapa kali? Nah, saya tadi siang ditanya itu. Rupanya ibu ini aneh juga. Setiap tahun hamil. Ya. Jadi saya tidak bisa
bisa bayar Pak Ustaz. Saya bilang kenapa? Karena suami saya. Kenapa ibu mau? Payah tiap tahun hamil. Jadi dia nak bayar dia dicicilnya Bu, dicicilnya, ya, dicicilnya. Umpama dia meninggalkan puasa sebulan, dicicilnya. Bulan ini dia bayar untuk 10 hari. Bulan depan, tahun depan tuh bayar 10 hari, tidak bisa. Kayak kredit aja puasa, dicicil. Ya. Subhanallah. Jadi maksudnya mohon maaf, kalau orang yang sakit itu boleh tidak puasa tapi kasih makan. Tapi kalau sakitnya sakit yang tidak bisa apa nian, ya, ngapa tidak puasa? Buntu. Tidak ada alasan buntu. Tak duit. Ya. Jadi kalau dia sakit boleh tidak puasa tapi diganti di hari yang, tapi dikasih makan fakir miskin. Tapi kalau sakitnya sakit yang biasa itu harus diganti di hari yang lain. Ini sakit yang tidur di situ, berak di situ, kencing di situ, itu maksud itu Pak. Yang tidak bisa sama sekali. Ada tuh orang tuh kencing di situ, berak di situ, mohon maaf semuanya di situ. Itu boleh tidak puasa. Atau syekhun kabir, ya, nenek-nenek yang mohon maaf yang nggak tahan lagi, asal dia berjalan mohon maaf menceret, asal dia duduk menceret, pakai pampes dia. Ya, bapak-bapak ada juga Pak, saya ketemu Pak pakai pampes itu. Asal dia berjalan menceret, ya, sakit tadi itu Pak. Ya, nah, orang yang model gini boleh tidak puasa, tapi harus kasih makan fakir miskin. Nah, uangnya dari mana? Uang dari bapak tadi. Kecuali bapak tadi tidak punya uang, wajib anaknya bayarkan fidyah. Kalau anaknya tidak bayar fidyah, berdosa bapak tadi. Kemudian bayarnya gimana? Hari ini tidak puasa, hari ini bayar. Besok tidak puasa, besok bayar. Besok tidak puasa, besok bayar. Boleh tidak langsung 30 hari dibayar? Dibayar di belakang. Ya, boleh. Cuma tidak ada afdal. Yang afdalnya depan langsung. Itu eloknya. Masuk 1 Ramadan langsung bayar 30 hari. Nah, itu paling elok. Ya. Tapi yang afdal, yang masyhur, setiap hari ini dia puasa, hari ini kasih makan. Setiap hari dia puasa, hari ini kasih makan. Itu yang paling bagus. Ya. Uangnya uang mana? Ya uang bapak tadi. Ya. Tapi kecuali orang tuanya tidak ada lagi. Ya. Biaya orang tuanya tidak ada lagi. Maka wajib anak memfidyahkan. Sama saja dengan badal haji. Boleh tidak anak membadal hajikan orang tua? Boleh. Ya. Cuman badal haji ini orang itu harus haji dulu. Gak bisa kita badalkan orang kalau kita belum haji. Saya nak ngerjakan haji, saya saja belum haji. Ya. Jadi tidak boleh badal haji ini bagi orang yang belum haji. Makanya ada namanya diserahkan kepada orang yang ada di Mekah untuk mengerjakannya. Ya, karena dia sudah haji. Yang terakhir, bagaimana orang perempuan yang hamil atau menyusui? Nah, perempuan yang hamil, kalau hamilnya tadi, kalau ibu puasa kata dokter, ibu tidak apa-apa, tapi anak ibu yang bahaya, maka wajib bayar qadha. Tapi kalau ibu puasa, ibu tidak berbahaya, anak ibu yang berbahaya, maka wajib bayar fidyah. Tapi kalau ibu puasa, ibu berbahaya, anak ibu berbahaya, bayar 2, fidyah bayar, qadha bayar. Solusi yang lebih bagus gimana? Jangan hamil. Ya, paham ya? Jadi kalau ibunya bayar qadha, kalau anaknya bayar fidyah. Kalau dua-duanya qadha bayar fidyah. Saya kira itu dulu barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ceramahnya memang
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi